Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah melakukan perjanjian dengan Musa selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan 10 malam berikutnya. Maka sempurnalah perjumpaan Musa dengan Rabbnya itu 40 malam. Awalnya 30 malam, kemudian ditambah 10 malam, jadi 40 malam. Maksudnya apa di sini? Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dan diturunkan kepada nabi ini satu kitab langit yang disebut dengan Taurat. Lah saat Nabi Musa hendak mendapatkan mandat Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meminta Musa untuk datang ke Bukit Sainah atau Bukit Tur. Lah disitulah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam hendak berdialog dengan Allah, maka syarat berdialog itu Musa harus melakukan puasa selama 30 malam. Di hari ke-30 Musa membatalkan puasanya karena alasannya kalau tidak dibatalkan mulutnya akan mengeluarkan bau busuk, karena orang yang berpuasa itu kan kalau menghirup udara yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa itu kan tidak sedap menurut kita, tapi menurut Allah tentu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Sehingga Nabi Musa hampir membatalkan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan, tambah lagi 10 malam. Akhirnya Musa melanjutkan 10 malam lagi, baru kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala setelah genap 40 malam. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud 30 malam pertama Musa berpuasa itu adalah 30 hari di bulan Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita ini berada di dalamnya. Adapun 10 hari penyempurna dari 30 hari itu maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, karena setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Disinilah momen di 10 awal bulan Dzulhijjah ketika selesai Nabi Musa melaksanakan saum puasa, maka Allah melakukan dialog dengan Nabi Musa. Dan ini keistimewaan kenapa Allah pilih 10 awal bulan Dzulhijjah untuk berdialog dengan Nabi Musa, memberikan mandat Taurat, menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangatlah istimewa. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dikenal ada bulan-bulan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan haji. Dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu dari mulai Syawal. Kemudian masuk Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu puncaknya. Tanggal 8 sampai tanggal 13 hari tasyrik kalau mau sempurna. Tapi sebenarnya pelaksanaan rukun-rukun haji itu sudah usai di tanggal 10 Bu sebenarnya. Jadi kalau seandainya setelah tanggal 10 setelah melaksanakan tawaf wada pulang jemaah haji, enggak ada masalah, sah hajinya. Karena tanggal 11, 12 dan 13 orang menetap di Mina itu tinggal melaksanakan beberapa kewajiban, tinggal bayar dam saja. Tetapi berakhir haji itu di tanggal 10 sebenarnya. Artinya rukun-rukunnya sudah selesai. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa Dzulhijjah itu adalah bagian daripada bulan haji, dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan itulah yang menentukan ibadahnya. Kalau Syawal itu kan persiapan berangkatnya. Tak dari sini persiapan ngurus-ngurus sana sini gitu ya. Kemudian baru berangkat sampai di Saudi gitu. Nanti di Saudi persiapan. Puncaknya itu di Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Ya, persiapannya 2 bulan, tapi puncaknya di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini 8 perkara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyematkan kepada 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik di dunia ini? Baik, kita akan masuk kepada amalan-amalan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah masuk dan menginjakkan kaki di 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa amalan yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya yang paling istimewa adalah melaksanakan haji dan umrah. Karena bulan Dzulhijjah itu identik dengan sebutan bulan haji. Jadi ini ibadah yang paling top di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah pelaksanaan haji dan umrah. Karena itu yang menyempurnakan rukun Islam. Dan amalan haji ini, Bu, adalah amalan yang sangat istimewa karena selain daripada menyempurnakan rukun Islam, tetapi orang yang melaksanakannya dia pulang tanpa membawa dosa seperti anak yang baru dilahirkan. Cukup sampai di situ? Tidak. Bahkan Allah hadiahi dengan sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Lalu definisi haji mabrur itu apa? Kalau ibu pernah haji, orang tua pernah haji, tetangga pernah haji, apakah kita tahu mereka itu hajinya mabrur atau tidak? Maka itu dilihat dari 6 perkara. Pertama, ya, ketika dia hendak berangkat haji tidak ada niat kecuali karena Allah. Bukan dalam rangka pamer-pameran, bukan dalam rangka ria-riaan, bukan dalam rangka sum'ah-sum'ahan, bukan dalam rangka ujub-ujuban, tidak. Memang dia berangkat lillahi ta'ala karena Allah dan ingin menyempurnakan rukun Islam. Ikhlas. Bukan karena ingin disebut Pak Haji Bu Hajah, tidak. Bukan karena ingin pakai songkok putih jubah melembreh, tidak. Saya datang ke sana hanya untuk melaksanakan ibadah haji lillahi rabbil alamin. Ini syarat pertama kalau ingin hajinya mabrur. Yang kedua, syarat yang kedua harus dari harta yang halal. Tidak boleh haji dengan harta yang haram. Harta hasil nipu, harta hasil dusta, harta hasil nyuri, mengambil hak, mengurang-urangi takaran, timbangan, meteran, curang dalam dagang, dan begitu seterusnya. Betul-betul murni harta yang kita gunakan untuk haji itu dari harta terbaik dia, harta yang halal. Maka kalau itu yang ibu buat, insyaallah mabrur. Yang ketiga, melakukan atau menjauhkan diri dari kemaksiatan sebelum melaksanakan ibadah haji. Umpamanya tahun depan saya dipanggil haji, berangkat, berarti tahun ini untuk menyongsong tahun depan itu sudah harus memperbaiki diri. Jauhi maksiat, jauhi maksiat sejauh-jauhnya, supaya ketika betul-betul di waktu hak keberangkatannya, betul-betul dia sudah banyak dosa yang digugurkannya. Ketika banyak dosa yang digugurkannya, maka dalam pelaksanaan hajinya pun pasti akan khusyuk, dan doa-doa yang dipanjatkannya pun pasti mustajab, dan akan mendapatkan haji yang berkualitas tinggi. Karena kalau sebelum melaksanakan haji kehidupan kita dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, saya pastikan tidak akan ada kelezatan dalam ibadah. Karena pengaruh dosa itu mempengaruhi kelezatan amal soleh dan ibadah serta pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat, saat pelaksanaan haji betul-betul dilaksanakan. Ya, saat pelaksanaan haji betul-betul dilaksanakan, artinya ibu sudah masuk dalam manasiknya. Maka hindari 3 perkara. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi kata-kata yang membangkitkan syahwat. Ibu fokus ibadah. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa dari kefasikan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perdebatan, perselisihan. Rasul mengatakan, barang siapa yang haji, dia menjauhi 3 perkara ini, dia tidak yarfus, dia tidak yafsuk, dalam ayat wala jidala fil hajj, dan tidak melakukan jidal. Inilah orang-orang yang ketika pulang kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika kemudian dia pulang dari haji, maka kondisinya harus jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia berangkat haji. Kalau sebelum haji dia malas-malas ibadah, setelah haji maka dia rajin ibadah. Kalau sebelum haji dia bakhil, medit, kedekut, koret dan begitu seterusnya, selepas haji kok dermawan orangnya. Sebelum haji susah kali senyum, habis haji senyum, ucapannya bagus, santun, pokoknya ada perubahan. Ya, ada perubahan yang betul-betul merubah hidupnya. Ini di antara syarat-syarat kenapa haji itu dikatakan mabrur. Makanya mabrur itu artinya yang memperbaiki, dengan hajinya memperbaiki dirinya. Bukan habis haji kemudian tidak memperbaiki dirinya. Sebelum haji dia rajin sholat, habis haji pula tak sholat. Itu haji apa itu? Ya. Jadi syarat-syarat haji ini. Kemudian juga yang terakhir tentunya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak-banyak berdoa dengan cara memperbanyak istighfar setelah melaksanakan ibadah. Memperbanyak istighfar dan tobat. Kalau ibadah hajinya tidak diterima, makanya banyak istighfar setelah melaksanakan ibadah apapun. Bukan hanya haji saja, makanya ibadah solat, selepas solat kan ada wirid, Bu. Pertama yang dibaca apa? Istighfar. Maka begitu juga sama. Setelah melaksanakan ibadah haji juga, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar supaya amalan kita tidak sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah, yang besar-besar ya, ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa karena kita sedang melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti tauhid. Bukti daripada kita sedang mengesahkan Allah, bukti daripada kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Saat para dukun, paranormal, mereka memerintahkan orang-orang untuk menyembelih kepada selain Allah, kepada iblis, kepada setan, ataupun orang-orang musyrik yang menyembelih sembelihan untuk pepohonan, untuk gunung-gunung, rawa-rawa, gua-gua atau tempat-tempat yang mistik dan yang lainnya. Maka kita ahli tauhid tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Jadi berlawanan kurbannya mereka orang-orang musyrik untuk selain Allah, dan kita kaum muslimin korbannya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb semesta alam. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Rabb
semesta alam. Jadi kurban itu adalah bentuk nyata daripada tauhid, daripada tauhid, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga selain kurban adalah puasa. Perbanyak puasa, baik Seninnya atau Kamisnya, terutama puasa tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah, yang Nabi SAW mengatakan saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, kata Rasul, ahtasibu 'ala Allah, aku akan meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, an yukaffira, untuk digugurkan dosa-dosanya, as-sanah allati qablahu, 1 tahun sebelumnya, was-sanata allati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Jadi jangan sampai nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah kita tinggalkan berpuasa. Kemudian yang keempat, amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah at-takbir. Takbir, bahasa kita takbiran, yang sudah saya jelaskan dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tapi ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Jadi ini di antara haji, kurban, puasa, kemudian takbiran, kemudian memperbanyak amal soleh secara umum. Memperbanyak amal soleh secara umum, ya. Seperti apa contohnya amal soleh secara umum itu? Yang pertama, solat. Jaga solat 5 waktu, terutama solat-solat yang memang memiliki keistimewaan yang luar biasa, seperti solat asar dan solat fajar, itu disebut solat wusta. Maka jaga solat yang 5 waktu, dan kalau bisa tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Tambah yang sunnah-sunnahnya. Di sana ada rawatib, di sana ada qiyamul lail, di sana ada duha, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, macam-macam salat itu. Salat sunnah taubat, macam-macam, ya. Intinya jaga salat. Jaga salat, ya, duha, witir, tahajud, dan begitu seterusnya. Yang kedua, perbanyak sedekah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah itu perbanyak sedekah. Mumpung pahala sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah sebanding dengan orang yang mati syahid. Kalau setiap hari ibu bersedekah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan 1 hari ibu beramal, itu bukan 1 amalan, bisa bermacam-macam amalan. Anggap saja 1 hari ibu mengejar 5 amalan, yang 5-5-nya akan dibandingkan setara dengan orang yang mati syahid. Bisa bayangkan seolah-olah kita hidup, kemudian perang, mati lagi, hidup, perang, mati lagi, hidup, perang, mati lagi, dan begitu seterusnya. Betapa banyak pahala yang akan kita raih dari keutamaan orang yang mati syahid itu, ya. Maka perbanyak sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir itu kan ada zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, setelah tidur, zikir apa saja. Dan zikir ini ibadah yang ringan sebenarnya, bisa dilakukan siapa saja. Seperti mamanya menyebutkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini saja sudah luar biasa. Belum dikaitkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah saja, orang yang mengucapkan tasbih dan tahmid itu bisa menggugurkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Apalagi dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, makin bertambah-tambah tuh pahalanya. Maka di bulan Dzulhijjah ini perbanyak bersedekah. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Quran. Memperbanyak membaca
Al-Quran. Kapan lagi kita ini memperbanyak amalan ibadah, ya? Maka perbanyak baca Quran, karena satu huruf saja orang yang membaca Quran itu 10 kebaikan. Seandainya dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah, apalagi kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentu lagi akan lebih istimewa lagi tentunya pahalanya, ya. Dan banyak lagi amalan-amalan secara umum, ya, birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menyantuni anak-anak fakir miskin, orang-orang yatim, dan begitu seterusnya. Ibu lebih paham amal soleh itu macam-macam. Artinya setiap kebaikan dan kebajikan yang dilakukan dengan keikhlasan dan ittiba mencontoh Nabi, maka itulah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik, sampai di sini untuk materi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Iya. Apakah sholat-sholat sunnah bertambahan sholat wajib tadi termasuk pada sholat sunnah hajat dan juga sholat sunnah taubat? Gimana? Di antara memperbanyak sholat tadi kan dianjurkan untuk sholat sunnah. Apakah sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat itu termasuk dalam sunnah tersebut? Ya semua, ya semua sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah fajar, ya kan, dilakukan di hari-hari biasa saja, bukan bulan Dzulhijjah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia isinya. Macam mana pula dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya tentu berlipat-lipatlah pahalanya. Termasuk juga sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat tinggal dilakukan ketika dia habis melakukan dosa, menyesal, ambil wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat biasa, kemudian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang penting syariatnya jelas, sholatnya ada dalilnya. Jangan membuat sholat-sholat yang tidak diajarkan Nabi. Wallahu a'lam. Kalau sholat itu Ustaz yang katanya kalau ketika punya hajat maka melakukan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu masuk pada istikharah. Dia masuk pada sholat sunnah istikharah. Memang menjadi polemik tentang hadis masalah sholat istikharah, ya. Tetapi boleh dilakukan. Orang-orang yang punya hajat ingin menentukan hajatnya dengan cara ikhtiar istikharah tadi, memilih. Umpamanya ada perkara yang harus diputuskan oleh dia, ini putusannya sangat penting sekali. Ibu bisa sholat, minta ilham dari Allah kepada perkara yang akan diputuskan tadi. Seperti umpamanya seorang hakim hendak memberikan putusan akhir, dia takut salah putusannya, sholat, minta kepada Allah ilham, ya. Ibu mau buka bisnis umpamanya, kan, belum pernah, tapi pengen mencoba, takut ragu-ragu nanti habis modalnya, ini bankrupt nantinya. Coba sholat dulu, tentukan langkah, minta kepada Allah yang terbaik. Pokoknya perkara-perkara apapun yang kira-kira menurut ibu sangat penting, momen tertentu gitu, ya, supaya jangan sampai gagal langkahnya, maka bisa melakukan istikharah atau disebut dengan sholat hajat tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ketika orang yang mau haji juga ini mau hemat kurban kan, apakah syariat itu sama dengan kita yang tidak berhaji? Suami istri lagi berhaji, apakah itu masing-masing yang berkurban atau sama dengan yang tidak berhaji? Misalnya satu kambing, misalnya bisa satu keluarga gitu. Ulangi. Nggak dengar. Jika orang yang berhaji, Oke, orang haji, mereka kan juga ada memotong hewan kurban juga kan? iya, hadiyu namanya, betul. Haji ya Ustaz.
Misalnya suami istri yang pergi berhaji berdua, Ah. apakah memotong hewan kurban haji itu masing-masing atau sama kaidahnya dengan ketika? Oh enggak, ya masing-masing lah. Kan hajinya masing-masing. Lain kalau kurban itu bisa berserikat. Maksudnya berserikat pahala, bukan berserikat kurban. Berserikat kurban itu hanya ada di 2 binatang, sapi dan unta. Itu pun 7 orang. Tapi kambing tidak bisa. Kambing itu untuk satu kambing 1 orang, sehingga tidak bisa berserikat dalam hewannya, tapi boleh berserikat dalam pahalanya. Ketika memotong kambing, suami ibu mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan kurban seluruh keluargaku. Maka itu yang dibiasakan dilakukan oleh sahabat seperti itu. Jadi beda ya antara kurban dengan hadiyu. Wallahu a'lam.